Masih bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Pak Menteri berbicara terkait dengan program beasiswa Patriot tadi yang bekerja sama dengan beberapa universitas negeri. Artinya bisa diinformasikan kepada kami karena peluncurannya dijadwalkan Januari atau Februari ini, Pak? Iya, di antara Januari atau Februari. Pokoknya awal tahun depan lah. Awal tahun depan sudah mulai awal ya? tahun depan, betul. Bagaimana mekanisme yang kemudian juga harus disampaikan kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita ini, Pak? Jadi tadi saya lanjutkan ya. Jadi beasiswa ini adalah program flagshipnya Transmigrasi. Kenapa disebut dengan beasiswa Patriot? Karena dalam program ini mereka tidak hanya diberi kesempatan untuk pendidikan dan penelitian, tetapi juga pengabdiannya pada masyarakat. Itulah kenapa disebut dengan Patriot begitu. Mereka akan terdaftar di 7 universitas yang tadi saya sampaikan. Tetapi kemudian pelaksanaan belajarnya itu nanti di kawasan transmigrasi. Sebagai pilot project itu ada satu di Rempang, di dekat Batam, ya, kota Batam. Satu lagi di Salor di Merauke, Kabupaten Merauke. Nah, jadi kami lakukan 2 tempat ini. Jadi nanti ada semacam modular box gitu ya, asramanya untuk mereka tinggal di sana. Saya ditanya, yakin tidak mereka akan tetap di sana? Nanti akan ada apel pagi dan apel malam. Karena nanti akan ada pamongnya. Ada pamongnya. Betul. Karena kan kita ada 3. Knowledge, kemudian skill, dan attitude. 3 ini yang akan nanti kita bimbing. Sehingga mereka nanti akan sekitar 10 bulan untuk melakukan semacam pendidikannya. Kemudian nanti 20 bulan berikutnya itu adalah pengabdian masyarakatnya. Termasuk penelitiannya sendiri. Nanti tergantung program studi yang sekarang ini hari-hari ini sedang dirumuskan. Contohnya di Merauke ada teknologi pertanian, terus kemudian teknik kimia dan sebagainya. Jadi kita berharap bahwa ada semacam knowledge spillover di kawasan transmigrasi. Kalau nanti 2 pilot project ini sukses, nah kita ingin replikasi di beberapa tempat lainnya. Fungsinya adalah bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka bisa membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat begitu. Yang menarik adalah terkait dengan kuota, Pak Menteri. Bisa diinformasikan? Jadi yang sedang kami hitung itu sekitar minimal 500 sampai dengan sekitar 1.000. Nanti fixnya akan kami umumkan pada saat kami buka pendaftarannya, termasuk program-program studinya apa saja begitu. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kita harapannya, karena ini salah satu flagship dan betul-betul yang kita ingin adalah SDM unggul. Jadi uang sakunya pun kita berharap lebih daripada program-program beasiswa lainnya yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Ini tentunya sangat menarik untuk diikuti oleh generasi muda Indonesia. Kita harapkan juga sukses untuk programnya, Pak Menteri. Untuk program beasiswa Patriot ini kita harapkan semoga tadi harapan-harapan untuk membangun daerah khususnya. Dan nanti kita harapannya bagaimana kemudian ke depannya untuk program beasiswa Patriot ini, Pak. Jadi kalau misalkan tadi ya, setelah generasi pertama ini. Setelah yang tim ekspedisi Patriot kami terjunkan, ternyata kalau mereka lebih lama lagi tinggal di kawasan transmigrasi, kita berharap mereka bisa menemukan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi selama ini kan masyarakat ini kayak merasa ditinggalkan begitu. Bukan hanya transmigrasinya sendiri, tapi masyarakat lokalnya. Kami tidak ada tempat bertanya untuk apa. Dulu zaman Orde Baru itu masih bagus ada pendamping transmigrasi dulu. Bahkan saya dengar banyak sekali para ahli juga yang datangkan dari Amerika. Tapi kan tantangannya berbeda ya. Dulu itu memang acuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72 itu adalah untuk mengatasi ledakan penduduk yang ada di Indonesia. Makanya program transmigrasi diimbangi juga dengan program keluarga berencana kalau masih ingat. Jadi angka kelahirannya dibatasi, kemudian yang sudah lahir ini disebar gitu. Sekarang tantangannya beda. Sekarang tantangannya beda. Sekarang lahannya sudah makin terbatas, penduduknya juga sudah makin banyak di berbagai tempat, sehingga tidak ingin kita harapkan ada hal-hal yang tidak enak terjadi lah, seperti ketegangan sosial dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang pendekatannya adalah basis ilmu pengetahuan dan teknologi.
di situ, tempat di situ, cocoknya apa, kemudian bagaimana supaya bisa berkembang. Ini mungkin Mas Jaya yang saya perlu ingatkan juga kepada seluruh masyarakat. Ya. Program transmigrasi itu kan melakukan produktivitas lahan dan manusia. Nah, lahannya Mas Jaya tahu nggak dari mana? Dari mana, Pak? Sumbernya. Itu 80% lebih, itu datang dari masyarakat. Oke. Jadi sebetulnya banyak yang saya sendiri ya, baru paham bahwa 80% tanah yang digunakan oleh transmigrasi itu sumbernya dari masyarakat setempat ya. Nah, saya tanya kenapa kok masyarakat mau menyerahkan tanahnya untuk transmigrasi? Ya. Karena misalkan dia menguasai 100 hektar, tapi tanahnya tidak berkembang. Akses jalan saja tidak ada. Harapannya misalkan diberikan 10 hektar untuk transmigrasi, nanti yang kalau tadi saya bicara 100 hektar ya, 90 hektar lainnya itu kan akan ikut terus berkembang. Yeah. Harapan masyarakat kan seperti itu. Karena dengan adanya nanti di sana dikembangkan, ada jalan, kemudian ada fasilitas lain-lain dan sebagainya. Muncullah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Ya. Jadi memang awalnya dari itu gitu. Hanya memang dalam perjalanannya tadi tidak terlalu banyak melibatkan dunia usaha dan tidak melibatkan dunia kampus, sehingga dana anggaran negara yang terbatas itu juga tidak jadi apa-apa gitu. Baik, Pak Menteri, karena waktu kita singkat, nanti juga masih ada kejutan lain di akhir segmen begitu, roadmap ke depan untuk program transmigrasi. Singkat saja Pak Menteri. Jadi kami ingin yang pertama adalah menerjunkan SDM unggul di seluruh kawasan transmigrasi. Kemudian ketika SDM unggul ini hadir, mereka membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga ketika membuka lebih banyak kerja untuk masyarakat, maka angka kemiskinan semakin turun dan bahkan mungkin tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena mereka betul-betul bisa merasakan dampak dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik. Itulah yang kemudian menjadi harapan dari Pak Menteri, tapi juga ada harapan nanti saya akan bacakan di logo Arah Angin TVRI, pesawat kertas ini. Tapi sebelum itu Pak Menteri, ada kejutan, Anda harus memilih satu di antara dua pilihan ini. Ada beberapa pertanyaan begitu, dan kenapa Anda memilih itu? Nah, baik. Yang pertama, luar biasa nih, main bass atau menyanyi? Main bass. Main bass, karena luar biasa. Saya juga dapat bocoran Pak Menteri jago banget main bass ini, ya. Tapi sayangnya nggak ada bass. Kalau ada bass, mungkin kita main di kesempatan malam hari ini. Penulis atau pengusaha, Pak Menteri? Penulis atau? Pengusaha. Pengusaha. Dua-duanya oke. Tapi kalau harus memilih salah satu, tentu pengusaha. Pengusaha. Menteri atau TNI? Menteri ya. Menteri ya, sekarang ya. Untuk saat ini ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan profesi ini, terduga tidak Anda terpilih menjadi Menteri Transmigrasi, Pak Menteri? Begini, kalau saya harus katakan itu ya, saya sampaikan inspirasi itu ada atau tidak. Sejak kecil saya sudah ada inspirasi ingin menjadi menteri. Sejak kecil bahkan? Sejak kecil. Luar biasa. Tetapi, dan dalam perjalanannya pun saya mengenal banyak senior-senior yang menjadi mentor saya, dan adalah menteri-menteri di kabinet begitu. Tetapi justru yang menarik, beberapa bulan sebelum saya diusulkan menjadi menteri, justru saya memilih untuk tidak menjadi menteri. Kenapa begitu? Karena semua kan ada konsekuensinya ya. Saya sampaikan, kalau hanya sekedar untuk membantu negara, kan nggak harus menjadi menteri. Saya sampaikan begitu. Nah, tapi saya sampaikan di sini ada beberapa motivasi dari Pak AHY yang men-encourage saya untuk menerima itu. Beliau sampaikan bahwa Bang, kita keluar dari TNI itu untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Banyak masyarakat yang tidak memahami kalau kita menjadi pengusaha itu adalah juga jalan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dianggapnya kalau jadi pengusaha itu selfish lah begitu. Padahal tadi ya, kalau saya ditanya penulis atau pengusaha, maunya juga penulis karena saya ingin menginspirasi. Tetapi saya bilang lebih bagus konkret pengusaha. Kenapa? Saya bisa membuka lebih banyak lapangan kerja supaya mereka bisa
punya pendapatan, Oke. gitu, ketimbang inspirasi. Gitu. Iya. Jadi semua ada konsekuensinya. Nah, saya sampaikan saya lebih bagus jadi pengusaha saja. Tapi Mas Ahaye nyampaikan coba dipikirkan lagi, paling tidak supaya kalau ada yang keluar dari TNI itu bukan karena dia kecewa atau misalkan tidak ada harapan, tapi memang ingin memberikan kontribusi yang lebih besar. Oke. Nah, dari situlah saya amini, saya sampaikan, saya ambil kesempatan ini dan harapannya dengan menjadi menteri itu memberikan manfaat dampak yang lebih luas untuk masyarakat. Harapan yang mulai dipupuk dari kecil karena bercita-cita jadi menteri juga dari kecil, begitu Pak Menteri, luar biasa. Satu pertanyaan lagi Pak Menteri, begitu karena saya dapat bocoran bahwa saya Pak Menteri suka makan buah matoa atau alpukat Pak Menteri. Alpukat. Alpukat. Kenapa ada bilang alpukat? Alpukat itu ya tadi ya. Dua-duanya pilihan saya. Oke. Tapi kalau harus memilih satu, alpukat karena kadar gulanya lebih rendah dibanding matoa gitu. Oke, itu jawaban dari Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tentunya harapan-harapan yang sudah dirangkum dalam diskusi kita tertuliskan di logo dari Arahangin TVRI. Harapan dari Pak Menteri sendiri membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk program transmigrasi, tidak ada lagi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak ada lagi kemiskinan, lalu juga membangun ekosistem SDM yang unggul. Lahir peraih Nobel Indonesia dari kawasan transmigrasi. Luar biasa harapan-harapan yang sudah tertuliskan. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Kita terbangkan untuk harapan-harapan Pak Menteri sesuai dengan arah angin. Kita tunggu arah angin dan juga gebrakan dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Kita terbangkan terlebih dahulu pesawatnya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri sudah hadir di TVRI. Dan akhir kata saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.